Ya ini pun kalau terangkan di masalah baru kami. Satu maklumat dari Allah bahwa haji maupun sistem yang terkait dengan Ka'bah itu dibenahi aturan-aturan tawaf dan sebagainya sausai pasca surat Allah Taubah. Ya, ini pun kalau terangkan menyangkut dulu itu yang tawaf di Ka'bah itu berwudu, itu apa telan. Saat ini kalau terangkan masalah kasta yang diciptakan. Ada altum jika ya salah jiwa imarat al-masjidil haram. Kalau menerangkan bolak-balik ya, rata-rata kalau orang alim tahqiq itu tidak begitu ngotot untuk misalnya haji. Dulu itu ada anggapan kalau orang kok merawat Ka'bah itu berarti kastanya tinggi atau orang yang punya kelas tinggi. Karena Ka'bah adalah afdhalul dzikr. Cara wong kuno jenis Rasul Arab itu sering bumi napa? Nak ngono sing ngurusi iku sering bumi ya sangat terhormat. Sementara karena posisi Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali zaman itu Ali juga Islam. Karena dia ini dianggap kastanya rendah, kok merumah Ka'bah, sekedar ibadah tenggiri Ka'bah, buatan apa? Ini ruangan. Malah diusir saking Mekah, diusir saking apa? Ini ruangan tenan, orang Islam tidak salah Pak. Terus teori yang berkembang, nak Ka'bah itu tempat terhormat. Mestinya yang bisa merawat Ka'bah hanya orang-orang yang terhormat. Nak ngono wong sing tersingkir sangka kesempatan merawat Ka'bah dianggap wong bisa. Dalam konteks saat itu tentu Nabi Muhammad dan Sayyidina. Akhirnya kelompok Sayyid Abbas zaman itu sudah kafir. Kelompok Abu Jahal CS, kelompok Umayyah Rabi'ah tambah bangga. Delok oleh Muhammad. Nak pancen dekne wong kafir, mestine diketir iso merawat apa? Berhubung dekne wong elek, diketir iso merawat. Akhirnya mereka ini mengklaim lebih terhormat dibanding Sayyidina Ali, dibanding Nabi Muhammad. Terutama tiang-tiang yang memanitiani panitia haji. Jadi perlu diketahui haji itu ibadah sing zaman jahiliyah ditetapkan juga setelah Islam. Jadi haji ibadah ulang oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai zaman apa? Jahiliyah. Tentu dengan banyak penyimpangan. Mohon sebab itu kehormatan Ka'bah itu sebetulnya bukan secara fisik karena Ka'bahnya, tapi karena iman. Kalau orang itu tidak iman, maka tidak ada kehormatan apa? Ka'bah. Ini perlu diketahui. Kau saat ini tidak mau ngotot, sholat orang benar ngotot haji. Nak haji tidak 30 juta direwangi. KPIH kursus 2 juta direwangi, tapi uang kan kursus sholat 2 juta berarti. Paham ya? Tambah kurang kursus sholat nganti tidak bisa. Padahal lu kursus haji, kira-kira tidak. Lalu rokok-rokok yang alam-alam takbir itu akan kasih rapati semangat. Pulau itu entah berapa kali tawan itu yang kasih. Sampai kalau kerja sama kampus itu saya ini juga jenengan kasih. Aku kasih senang aku yang buat bukan dari perintah pengeran. Itu bukan tanpa alasan, yang jelas haji tetap wajib. Kalau kapan-kapan ini, karena diketir video, harusnya tidak wajib. Dari kalau itu tetap wajib. Nah, oke, kapan-kapan kalau tetap wajib. Begini kalau terang. Ini bersama ngerti sejarah. Ka'bah dulu itu sudah lama menyimpang. Sehingga orang Mekah itu tahunya Ka'bah itu aset ekonomi. Ini gue nggak tahu teman-teman gak salah. Ka'bah sudah menjadi daya tarik sedemikian rupa, sehingga punya daya tarik wisata, yaitu yang disebut mausimul haji. Sampai sekarang orang Arab ada yang musim haji, apa? Musim ada. Karena potensi wisata di Ka'bah itu tinggi, dianggap orang Mekah itu bisa makan karena jual Ka'bah, jual daya tarik Ka'bah. Karena semua kabilah seputar Timur Tengah ingin apa haji. Hingga kegenpat wong Quraisy menguasai Ka'bah dengan format-format, dengan mitos-mitos yang menyimpang, yaitu dikuasai Abu Jahal. Sebab itu zaman Abai Kanjeng Nabi Abdul Sinten niku Abraha tertarik menguasai Ka'bah, paling enggak menghancurkan Ka'bah. Dia iri. Wong Mekah itu enake, tanahe tanduk, modal adol Ka'bah dari nyambung notok langit iso diduwe. Jadi dia tak bertandingan. Dia tak apa.
Dia apa tandingan salah gak menarik. Tidak kalah tekak kuno. Mereka tak darani Al-Baitul Atiq, rumah nopo kuno. Wah, akhirnya dari Abdawan, angin aturannya menarik gampang. Yang menarik dihancur. Ini juga kebijakan Abda yang dikenal Ashabul Fil, pasukan gajah, kemudian hancur nopo. Mereka nak Abda bisa hancur, berarti potensi wisata haji ke Mekah tidak ada. Nanti dialihkan ke nopo Habah. Era itu terkenal peristiwa Ashabul Fil. Itu kurang ajar. Sebetulnya sentimen kabilah di luar Quraisy itu dengan Ka'bah itu sensitif sekali. Begitu juga menyangkut air Zam-Zam. Abdul Muthalib itu disebut waman hafaroh bi'ro Zam-Zam. Makanya nanti dari Alfiyanu Abdul Muthalib disebut waman hafaroh bi'ro Zam-Zam. Orang yang menemukan ulang sumber nopo. Kok bila seputar Mekah berhenti. Nah daya tariknya Mekah mergo Ka'bah dan dia supaya Zam-Zam itu disupport. Jadi wong usaha itu ana sing akal-akal ngirim delegasi kan nyumpet. Sudah bertahun-tahun Zam-Zam itu kesupport. Sampai era Abdul Muthalib lewat mimpi ditemukan lagi. Makanya Zam-Zam itu terus kecelok. Dimulai ke Abdul Muthalib. Sebenarnya bukan bikinnya, tapi menemukan ulang. Kenapa menemukan apa? Ulang. Lalu disebut waman hafarot di apa? Ya, saat ini jadi masalah sosial global saat ini. Kalau terang mau bolak-balik. Kalau terang ngaji tempat ini kalau terang. Umpama orang ikhlas, apa rawan ini ya? Kalau mau orang ikhlas, apa jadi orang Islam rugi. Wah, umpama orang ikhlas, apa jadi orang Islam rugi. Mereka begini ya, tempat paling sakral pun pada akhirnya nanti jadi aset ekonomi. Ketika Ka'bah mendatangkan aset ekonomi karena orang berduyun-duyun ke situ, mau ditandingi Abraham. Dia mau ditandingi apa? Kemudian era Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad jaya, gak ada Fatih Mekah. Ini benar. Kabilah-kabilah yang iman kepada Nabi, itu menganggap Nabi itu aset ekonomi. Mereka nak apa-apa sentral, itu akeh wong tua, akeh pergerakan sosial, wong berdiri ke Nabi Muhammad. Itu jaga sentral apa? Cara ini, mau soal waktu. Yaitu wong sakit ngerayu kaji Nabi ya Rasulullah. Sakit itu daerah ketiga. Supaya maju buat dilihat umum nak sakit itu kota suci. Lah nggak ngomong takok, kondo nak pangeran bingung. Udah, jadi Nabi tidak korupsi. Maklumat kau nak sakit kota nopo. Itu sampai dari ayat wa ingka julayat sinu naka adilladzi auhayna ilaika ditafsir ya alena ghaira wa idzal latakhudhuka nopo khalil. Sejarah sakit berulang tentang Kristiani. Oleh sisi, angker kota suci mesti daya tarik itu. Ini kalau cerita kuno. Akhirnya Nabi boten turun, Nabi itu Nabi, orang-orang ngomong sing di luar prosedur wahyu. Kota suci Mekah ya Mekah tok. Walhasil orang sakit gak dituruti. Gelap. Mereka nyongkok Nabi Hikmah. Nabi yang terkenal apian nuruti karepe. Ngono nanti dituruti karepe jadi adat nomor. Ya zaman saya tak terang. Sejarah dunia membuktikan teori ini benar. Wong Eropa tak dunia roh kabeh. Nah, Nabi Isa lahirnya seputar Bethlehem, berbeda jauh para Basilika, Gunung Zion, pokoknya kawasan Ibrahim, kawasan Israel, kawasan Israel. Pokoknya keluyar-keluyar Nabi Isa ya kawasan mereka, paham ya? Basilika, nopo Bethlehem, nopo berbeda jauh, kawasan-kawasan. Tapi karena politik, walhasil jadi kota suci Kristen itu Roma. Kalau sudah jadi kota suci, ya ada daya tarik. Ada misa, kemudian mendatangkan devisa. Ada misa orang berduyun-duyun ke Roma. Dan Roma ini bukan klub prioritas. Gue Francisco Totti, Bangsa AS Roma. Klub apa sih Pak? Tapi ujung-ujung menjelma jadi kota apa? Suci. Padahal orang Kristen tak dunia, ujungnya kota suci yang terkait Yesus, di kawasan Udi Palestina. Terus diteruskan tenggene firqah Islam, ini kusiah. Delalah Arab Saudi dikuasai Wahabi. Wahabi bawa partai yang bisa nopo ora tertera kowe lan nafsi. Pokoke dikuasai nopo? Wala wali zaman ana tragedi Husain.
Neng tinggal bertapa sentral kena dijual. Akhirnya Karbala jadi kota suci. Karbala makmur. Sampai saya Irak hancur lebur, nah Karbala tetap makmur. Orang tidak berani ngusik Karbala karena sensitif. Kota suci ini wong Syiah. Di Amerika, di apa macam-macam wong Syiah mati-matian kan satu itu. Mergo Karbala jaga kota apa? Itu pentingnya kota arane apa? Tengah Indonesia gimana? Gunung ngisor wis gede kok. Akhirnya kono disebut ana Mbah Wali sapa ning kono. Itu wae ya dadi kota nopo ekonomi. Jadi mulai bisa Nabi Ka'bah Wali mulai bisa menasibe didol mbek wong sing ora ikhlas. Mulane karo ngomong wong ora ikhlas oleh iman rugi. Mergo Nabi ya didol kota suci ya napa? Mulane Allah ngendikan wong sing ngurusi Ka'bah yang ngurusi Masjid Haram, agar gak iman, derajatnya orang penting, gak tinggi, dan layak tahu apa? Gak level dari pengiran gak level. Tukang ngurusi Ka'bah, tahu kepada orang sing iman gak level, gak level. Saking bukannya Allah, berkat tempat suci itu jadi pusat-pusat sentra-sentra, apa? Ekonomi. Apa yang ngotot? Dan sekarang coba di dunia itu kota suci berapa? Berapa sesuatu yang dikatakan suci kemudian jadi aset ekonomi. Di Buddha ada Borobudur. Nanti di Syiah ada Karbala. Di Islam ada Mekah. Di Kristen ada Roma. Nanti di Buddha itu ada puri-puri dan sebagainya. Malah ketika ulama-ulama tasawuf, umpama orang ikhlas, orang iman. Karena itu tadi, meskipun to'at lain, nanti pada akhirnya jadi aset ekonomi. Jadi aset apa? Pelatihan mana sih kita jadi pelatihan surat susu jadi dua banyak zaman akhir konser jadi dua istiwa satu berarti jadi pengerak sama mau tentu sekolah serakan masuk di rapat terus kamu jadi dua soalnya zaman itu ada pun kok cenderung salah ini kumpul kuno. Sebab itu Allah buka ketika wong-wong sing ngurusi Ka'bah hanya karena Ka'bah sesuatu yang terhormat merasa kastanya lebih tinggi dibanding wong sing iman. Kok Ka'bah tetap terhormat tapi yang ngurusi atas nama mafia uang itu wong hina, wong apa? Kalau bosan kritik Ka'bah ya di bosan dukung di bosan. Oh ini kehukum ini apa? Ya ini memang begitu fenomena dunia. Coba sekarang, kota suci itu berapa yang diciptakan umat manusia? Ada Gunung Zion, ada Basilika, ada Asyik, ada Roma, ada Ka'bah, ada Medina, ada Borobudur, ada apa? Nah, makanya wiridan dalam haji itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Nabi Muhammad untuk menghilangkan itu semua. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka laka la syarika lak. Itu yang penting, pengakuan akan tauhid. Jadi semua ibadah haji itu sebetulnya kan pengakuan akan tauhid. Tapi kita malah ribet, maksa ngaku hajar aswad, maksa sholat yang multazam, maksa sholat yang makam apa? Sampai di ruang itu soal macam-macam. Itu buat nangsal. Dari dulu itu lama murid dulu itu mengatakan nak nganggo angel cukup pakai isyarat. Sing cara bahasa gaul ya jauh. Itu mulai dulu itu sudah gitu. Itu zaman ulama dulu itu sudah mendesak kalau tidak bisa isyarat dari jauh acara biasa. Orang kobelan apa? Biasa. Luar gampang. Tapi orang kan tidak marem kalau tidak ngambung apa.